A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, pertemuan kali ini kita akan angkat satu tema dan topik yang cukup menarik, yaitu mengenai orang-orang kaya yang memberi syarat kepada para nabi untuk beriman kepada mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang yang beriman kepada para nabi itu pada umumnya adalah orang-orang yang secara ekonomi mereka berada di bawah. Artinya adalah orang-orang miskin. Sementara orang kaya itu berimannya di kemudian hari. Tapi awal-awal itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan wong cilik lah ya. Wong cilik lah yang beriman pertama dulu kepada para nabi. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW saat beliau masih berada di Mekah, belum berhijrah ke Madinah, dan beliau menyampaikan risalahnya kepada masyarakat di Mekah. Yang pertama beriman adalah orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, wong-wong cilik atau kaum kuli lah. Bahkan ada di antara yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah seorang budak, Bilal ibn Rabah, seorang warga kulit hitam dari Habasyah, daripada Ethiopia aslinya. Sedangkan orang kaya untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sebagiannya itu memberi syarat kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kami akan beriman kepadamu tapi dengan syarat." Kemudian Rasul bertanya, "Apa syaratnya?" Syaratnya adalah sterilkan orang-orang miskin dari sekitarmu. Karena kami menganggap kalau kami duduk dengan orang-orang miskin yang tidak selevel itu, kami merasa aib, tercela. Kalau kami duduk dengan orang-orang yang tidak selevel dengan kami, karena mereka menganggap dirinya adalah bangsawan Quraisy dan orang-orang kaya di Mekah. Merespon permintaan orang-orang sombong ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Marilah kita dengarkan surat Kahfi ayat 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Yang artinya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Artinya, wahai Muhammad, wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan malam hari, semata-mata mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali kau palingkan pandanganmu dari mereka, dikarenakan engkau menginginkan zinatal hayatid dunya, perhiasan atau kemewahan kehidupan dunia. Wala tutik man aghfalna qalbahu, dan janganlah engkau patuhi orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka dari zikrina, dari mengingat kami, wattaba hawa, dan mereka telah mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka itu selalu berlebihan.
Artinya orang-orang kaya ini ingin mengatur Nabi Muhammad SAW karena mereka menganggap diri mereka punya power, punya kekuasaan, punya duit, sehingga dengan duit itu mereka bisa mengatur siapapun yang mereka inginkan. Inilah bahayanya orang kaya yang sombong, yang tidak memiliki nurani, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menganggap apapun yang mereka miliki adalah dari jerih payah mereka, bukan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala dan amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga berlaku terhadap Nabi Nuh alaihissalam, di mana orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh pada awal mulanya adalah anak-anak muda yang fakir miskin. Namun orang-orang kaya, para agniya, itu mereka memprotes Nabi Nuh. Mereka berkata, mari kita dengarkan ayat ini. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Artinya para bangsawan-bangsawan kafir dari kaum Nabi Nuh tersebut ketika diserukan oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, mereka berkata, kami tidak melihatmu ini kecuali sebagai manusia seperti kami, tidak ada bedanya. Wa ma naraka taba'aka illal ladina hum aradiluna. Dan orang-orang yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang dari segi ekonomi tidak berkecukupan, orang miskin. Wa ma nara lakum alaina min fadlin. Dan kami tidak melihat kamu ini memiliki keutamaan atau kelebihan daripada kami. Bal nadunnukum kadibin. Tapi kami berfikir kamu ini adalah orang-orang yang kadibin, orang-orang yang berbohong. Lalu Nabi Nuh merespon mereka. Marilah kita dengarkan ayat ini. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biqaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan, mari kita dengarkan. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku nanti dari hukuman atau siksaan Allah jika aku mengusir mereka, itu anak-anak muda yang miskin tapi beriman itu? Afala tadhakkarun. Apakah kalian tidak memikirkan tentang hal ini? Persoalan ini juga terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghadap kepada Fir'aun dan menyerukan Fir'aun agar beriman kepada Allah SWT dan memerdekakan Bani Israel dari perbudakannya. Dan Nabi Musa memberi peringatan kepada Fir'aun, apabila engkau tidak beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka kekuasaanmu akan runtuh dan kemuliaanmu juga akan hancur. Tapi kalau engkau bersedia beriman kepada Allah,
maka kekuasaanmu akan tetap. Lalu Fir'aun berkata, "Wahai Musa, bagaimana engkau memperingatkanku dan mengancam kekuasaanku, sedangkan engkau sendiri adalah orang miskin, orang gembel. Lihatlah pakaianmu, yang mana Nabi Musa memakai pakaian sebagai seorang penggembala kambing, pakaian yang murah, pakaian yang terbuat dari bulu kambing." Fir'aun mengolok-olok Musa bahwasanya engkau adalah orang miskin. Bagaimana engkau mengancamku? Kalau engkau kaya, engkau memakai gelang dari emas, kalung dari emas, mungkin aku bisa percaya. Tapi tanpamu yang miskin ini membuat aku tidak percaya. Artinya Fir'aun menjadikan kekayaan sebagai neraca kekuasaan, neraca kekuatan. Dia tidak bisa melihat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Musa dan Harun alaihissalam. Para sahabat KSM, saya kira cukup di sini apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.